Mendekati akhir bulan Juni, semua harus meningkatkan kewaspadaan karena bencana yang datang jauh lebih menakutkan. Fenomena cincin api juga menjadi momok yang tidak bisa diabaikan. Selain itu, rangkaian gempa bumi juga terjadi di banyak tempat di Indonesia. Daya goyangnya memang tidak terlalu kencang, tapi tetap saja menjadi sinyal terjadinya sesuatu yang besar. Memang harus hati-hati. Pulau Sumatera yang masih belum pulih dari gempuran banjir bandang dan tanah longsor sudah harus mempersiapkan diri menghadapi bencana lain. Tapi mungkinkah kebakaran hutan banyak terjadi? Bagaimana dengan penyakit yang biasanya banyak muncul di musim kemarau? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir dan peruntungan. Menakutkan. Selepas pertengahan tahun ini, akan ada bencana super besar yang sama sekali tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Paranormal kiriman Sancang menegarai bencana dahsyat itu dipicu oleh fenomena cincin api yang melingkari bumi. Cincin api memiliki posisi yang sangat menyeramkan karena mengelilingi lautan. Akibatnya, potensi terjadinya bencana-bencana besar sangat terbuka lebar. Tidak hanya di Indonesia, cincin api juga mengancam negara-negara lain. Dalam penerawangan mata batin saya melihat di pertengahan tahun 2026 ini akan muncul fenomena yang mengguncang dunia. Ya. Di sini saya melihat ada sebuah lingkaran, ya. Saya melihat seperti cincin api, ya. melingkar bumi, ya. Dan kalau dilihat secara mata batin, saya melihat ini tuh seperti seekor kodam naga. Ya. Kalau dalam tradisi kebatinan Bali, ini disebutnya dengan naga Basuki dan naga Antaboga. Nah, artinya apa? Artinya dengan adanya cincin api ini yang mengelilingi samudra, ini menandakan bahwasanya akan ada sebuah fenomena bencana yang amat besar yang akan terjadi di beberapa negara, termasuk Indonesia. Secara lebih rinci, Kiremang Sancang menyebut bahwa fenomena cincin api bisa mengakibatkan bencana yang memilukan. Salah satu bencana paling dahsyat yang pernah terjadi adalah tsunami, dan Indonesia ikut terancam bahaya tsunami dan gempa bumi yang super besar. Negara-negara maju yang juga terancam guncangan hebat adalah sebagian wilayah di Amerika serta Jepang. Yang akan terjadi itu berupa gempa bumi dan tsunami, ya. Karena saya melihat cincin api ini melingkar dari Samudra Pasifik, ya. Terus saya melihat lagi di Amerika, terus ke sini Jepang, ya. Lalu terus ke Indonesia, ya. Dan memang saya melihat yang paling terdampak paling besar itu gempa dan tsunami itu di Jepang, ya. Amerika kena, Indonesia juga kena. Kalau saya melihat memang di Indonesia ini akan ada sebuah bencana yang memang akan terjadi. Memang kalau dibandingkan dampaknya dengan yang di Jepang dan Amerika, ini lebih besar yang di Jepang sama di Amerika. Ya, walaupun memang saya melihat akan ada korban yang berjatuhan, ya, di Indonesia. Dan saya mendeteksi ini di area Sumatera. Di kita itu tandanya apa? Tandanya kemarin, ya, di Palu, ya. Itu tuh menandakan dari fenomena cincin api yang memang muncul di beberapa negara. Nah, salah satu tanda yang sudah muncul itu di Palu. Nah, itu tandanya. Jika bencana ini diabaikan, efeknya bisa sangat menakutkan karena bisa memakan korban jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Dampak fenomena cincin api bisa melebar kemana-mana, termasuk menjadi pemicu munculnya El Nino yang diprediksi akan terasa lebih menakutkan. Dalam pandangan mata batin Kirman, puncak dari fenomena cincin api akan terjadi 2 bulan lagi. Bencana ini hanya akan memberi kesempatan selamat kepada orang-orang yang waspada di setiap saat. Iya, jadi efeknya di sini kalau kita tidak waspada, kalau tidak mawas diri, gitu, itu secara otomatis akan berdampak
kepada banyak orang ya, bahkan banyak memakan korban yang ada di lingkungan tersebut. Jadi memang saya mendeteksi itu cincin api ini bukan hanya sekadar membuat gelombang tsunami ataupun gempa, tetapi akan muncul fenomena El Nino ya, atau kemarau yang panjang yang panas yang mengakibatkan kebakaran di beberapa daerah. Ya, khususnya di area Kalimantan dan Sumatera juga. Puncaknya di bulan Agustus. Ya. Jadi gejolak dari cincin api ini akan akhir Juni ini udah mulai muncul ya. Cuman puncak-puncaknya itu masuk pada bulan Agustus dan akan mulai mereda September. Fenomena yang juga memberi rasa takut adalah munculnya El Nino. Akibat dari El Nino, bumi semakin panas, akibat terik yang kelewat menyengat. Efek yang lebih serius lagi terjadi pada para petani. Mereka tidak sadar diintai oleh kondisi gagal panen yang memprihatinkan. Kemarau panjang hingga kekeringan jadi ancaman berikutnya. Belum lagi munculnya banyak wabah penyakit yang menakutkan. Betul, jadi saat fenomena El Nino muncul, kemarau yang panas dan yang berkepanjangan, secara otomatis itu akan munculnya kebakaran, ya, akan munculnya kekeringan air yang membuat munculnya penyakit. Efek dari kebakaran tersebut ya otomatis akan membuat penyakit yang berkaitan tentang sesak napas, pusing, batuk. Karena kenapa beberapa hutan kita di daerah pulau itu ya terbakar. Nah, pengaruh dari terbakar hutan itu, dari asap itu akan mempengaruhi kesehatan warga sekitar. Nah, juga termasuk penyakit kulit yang akan dialami ya karena efek cuaca panas, muncul bakteri-bakteri baru yang mempengaruhi kondisi fisik. Dengan penjelasan yang lebih rinci, akhirnya diperoleh kesimpulan sementara bahwa fenomena cincin api tidak bisa dianggap sembarangan. Kondisi seperti itu semakin memprihatinkan karena semua ini bisa terjadi sebagai akibat dari kelalaian kita sebagai manusia. Memang kalau dalam pandangan spiritual saya, ini merupakan gambaran dari sosok naga Basuki dan naga Antaboga yang memang muncul karena efek kemarahan mereka dengan manusia yang saat ini menyalahgunakan bumi. Sebenarnya kalau dalam sudut pandang spiritual, fenomena bencana alam yang terjadi itu tetap bermula dari manusia kembali ke manusia. Makanya muncul para penjaga-penjaga bumi, penjaga spiritual seperti naga yang saya sebutkan. Mereka itu muncul atas banyaknya energi-energi negatif atau luapan emosi dari manusia itu sendiri. Baik dari para pemimpinnya, baik para masyarakatnya, ataupun bagi para mereka yang memegang kekuasaan tetapi zolim terhadap alam maupun rakyat kecil, sehingga akhirnya muncullah kodam-kodam penjaga ini yang memperingati atau memberi pelajaran supaya berhenti. Selain memang kondisi manusia yang semakin terpuruk, satu sisi lain kita melihat bumi dan dunia ini semakin tua, semakin rapuh. Maka tidak heran kalau di beberapa daerah ya tiang-tiang penyangga bumi itu mulai reruntuhan. Tapi benarkah rangkaian bencana demi bencana semakin menakutkan? Akankah terjadi guncangan gempa super besar? Fenomena cincin api adalah situasi yang memaksa semua orang menyelamatkan dirinya masing-masing. Guncangan yang sangat dahsyat bisa memicu terjadinya bencana-bencana susulan, mulai dari tanah longsor dan segala yang membahayakan. Beberapa daerah yang masih mengalami kehancuran akibat bencana alam adalah Sumatera. Ya, untuk saya pribadi memperhatikan untuk masalah keadaan situasi di alam ini memang saat ini sedang mengalami goncangan yang sangat luar biasa meskipun tidak terjadi di daerah Pulau Jawa, khususnya daerah-daerah tempat lain seperti Pulau Sumatera, mungkin itu kan seperti di daerah mana, daerah Sulawesi itu terjadi seperti gempa. Ya mudah-mudahan pada saat ini dalam
prediksi saya pribadi. Untuk gempa itu emang tidak terlalu besar dan kemungkinan hanya sedikit problem masalah di situasi rumah aja yang mungkin agak sedikit terguncang karena penurunan dataran. Untuk terjadinya bencana tersebut, untuk prediksi saya di tahun 2006 tidak terlalu seperti tahun-tahun kemarin. Ini cuma sedikit saja. Untuk korban daripada tahun kemarin sekarang sangat minim untuk korban dan kemungkinan tidak ada. Hingga akhir bulan Juni akan banyak fenomena alam yang harus diantisipasi. Musim sudah berganti dari penghujan menjadi kemarau. Tapi jangan pernah gegabah, karena cuaca yang sangat tak ekstrim bisa mengubah kondisi menjadi lebih dramatis. Akibat cuaca ekstrem, berbagai penyakit menular bisa bermunculan. Walaupun tidak akan semematikan COVID-19, tapi tetap berbahaya apalagi bagi usia-usia rentan. Iya, untuk tahun 2026 ini dalam pertengahan mungkin kita perhatikan masalah keadaan cuaca. Keadaan cuaca saat ini mengalami emang banyak sekali terkena penyakit. Contohnya mungkin sakit tenggorokan, kadang tiba-tiba badan merasa lemas. Ini perubahan yang memang udah beberapa hari ini, belum ada 1 minggu orang-orang tersebut pada mengalami sakit. Ya, untuk masalah penyakit ini memang kita juga memang karena iklim cuaca ya, karena cuaca pertama ya memang karena perubahan cuaca sendiri itu banyak sekali efeknya terhadap orang-orang di sekitar. Bencana tidak hanya datang dari kondisi alam yang kurang seimbang, karena bencana juga bermunculan dari jalan raya. Setelah melewati pertengahan tahun ini, bencana-bencana yang tragis juga akan terus terjadi. Termasuk perubahan cuaca yang membuat semesta mengalami ketimpangan. Perubahan cuaca yang cenderung ekstrim juga mengakibatkan banyak terjadinya kecelakaan di lautan. Untuk bencana di perairan saat ini sangat minim di tahun 2026 karena lebih banyaknya di lautnya. Untuk perairan itu di lautnya karena memang perubahan cuaca yang sangat ekstrim ya, sangat ekstrim. Makanya saya perhatikan di dalam laut lepas kebanyakannya kan seperti nelayan, contoh orang-orang berlayar. Ya ini terjadi seperti itu karena model ombak besar, seperti ombak besar yang tidak pernah diprediksi dari perkiraan cuaca, bahkan itu bahkan. Tapi benarkah kecelakaan di jalan tol masih akan sangat dominan? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Maut memang bisa datang kapan saja, serta menyasar siapa saja. Tapi hingga melewati pertengahan tahun ini, hati-hati buat masyarakat yang menggunakan transportasi laut. Masalahnya, setelah terjadi kecelakaan laut, kecelakaan lain datang berduyun-duyun, termasuk kecelakaan yang paling berdarah di jalan tol. Untuk kecelakaan tersebut bisa terjadi. Berapa untuk korban itu pasti ada. Berapa kira? Ya ini yang jelas lebih dari itu. Ya untuk di darat sendiri saya perhatikan di sini ya kejadian darat untuk kereta mungkin minim, tapi yang paling jelas ini kejadian di darat ini seperti di jalan raya, seperti di tol. Ada tempat-tempat tertentu yang memang memiliki aura negatif, Contohnya seperti kejadian Cipali, kejadian yang di yang ke Bandung, seperti yang sudah. Itu memang kendala itu memang pasti terjadi.
bencana akan terus terjadi. Tidak bisa dipungkiri, bumi memang semakin letih untuk menyangga berbagai rupa kehidupan. Munculnya fenomena cincin api juga menambah bobot rasa takut menjadi lebih berat. Tapi mudah-mudahan semua terhindar dari mara bahaya. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti. Tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel karena Anda patut was-was. Sebelum menyaksikan Was-Was,